Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel kesayangan Anda semua, di Ari Teacher Bahasa, yang membahas tentang materi-materi pembelajaran bahasa Indonesia, tentang pendidikan, tentang hobi. Oke, kita berjumpa lagi di sini. Saya akan membahas tentang resensi, jadi teks resensi. Jadi apa itu teks resensi, kemudian jenis-jenisnya dan lain-lainnya. Oke, kita mulai saja. Selamat menonton. Oke, pada tayangan kali ini kita akan membahas tentang menganalisis teks resensi untuk kelas 11. Oke. Di sini mari kita ketahui dulu apa itu teks resensi. Jadi teks resensi adalah teks yang menyajikan informasi tentang ulasan, tanggapan, atau komentar mendalam tentang isi buku, kelebihan dan kelemahannya. Jadi kita kalau ingin tahu isi buku tersebut, jadi membuat resensinya, kita baca resensinya. Apa sih isi buku tersebut, kelebihannya, kelemahannya sebelum membeli, seperti itu kita baca dulu resensinya. Jadi resensi ini ibarat itu ya penilaian yang sebelum isi buku tersebut, kelebihan dan kelemahannya. Oke, unsur-unsur resensi. Yang pertama judul. Jadi kita harus lihat dulu judulnya. Judul semestinya harus mempunyai kesinambungan dengan isi resensi. Selain itu, judul yang menarik memberikan nilai lebih tersendiri, kan? Seperti itu. Jadi dimanapun judul akan membuat seorang pembaca menarik dan tertarik untuk membacanya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, menyusun data buku. Penyusunan data buku dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, judul bukunya apa dulu? Susun dulu. Kemudian pengarangnya siapa di sini? Kemudian penerbitnya, kemudian tahun terbitnya beserta cetakan keberapa, kemudian dimensi bukunya, berapa sentimeter ketebalannya, kemudian berapa halaman, kemudian harga bukunya, kan? Jadi kalau misalnya si pembaca mengetahui susunan buku tersebut, kita kan lebih gampang. Oh, judul bukunya ini, kita mencari buku ini. Oh, judul bukunya ada, pengarangnya, penerbitnya, tahun terbitnya, dimensinya, kemudian harga bukunya. Kemudian yang ketiga, isi resensi buku. Nah, bagian ini berisi mengenai sinopsis. Biasanya kalau dalam novel itu kan di belakangnya ada sinopsisnya, itu kan rangkumannya atau ulasan. Ulasan singkat buku dengan kutipan singkat dan keunggulan serta kelemahan buku, rumusan kerangka buku dan bahasa yang digunakan. Oke, kita lanjut. Yang keempat, penutup resensi buku. Nah, pada bagian penutup biasanya berisi ulasan kenapa buku tersebut ditulis dan kepada siapa buku tersebut ditujukan. Jadi kenapa ini kita menulis resensi seperti itu? Kemudian untuk ditujukan untuk siapa sih? Seperti itu. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis resensi. Yang pertama, informatif. Jadi di sini resensi disampaikan secara singkat dan umum dari keseluruhan isi buku. Jadi singkat tetapi mencakup keseluruhan, seperti itu. Jadi informatif. Kemudian yang kedua, deskriptif, yaitu resensi yang membahas secara detail pada setiap bagian atau babnya. Di setiap bab-babnya itu resensi ini membahas secara detail, tapi tidak secara keseluruhan mencakup seluruh bukunya. Maksudnya mencakup seluruh babnya. Satu bab misalnya resensinya apa, secara detail itu dirangkum seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kritis, yaitu resensi yang mengulas detail buku yang menggunakan metodologi ilmu pengetahuan tertentu. Biasanya isi resensi objektif dan kritis dalam menilai isi buku. Jadi ada 3 jenis resensi itu. Yang pertama informatif, deskriptif, dan kritis. Jadi bagian mana yang misalnya kalian mau buat? Kemudian tujuan resensi, untuk apa sih tujuan resensi? Yang pertama, mengetahui kelebihan dan kekurangan buku yang diresensi. Seperti itu. Kelebihannya apa sih buku ini? Kekurangannya apa sih? Seperti itu. Lebih tahunya di resensi buku tersebut. Kemudian yang kedua, memberikan gambaran kepada pembaca dan penilaian umum dari sebuah karya secara ringkas. Jadi memberikan penilaiannya secara ringkas, gambarannya. Kemudian yang ketiga, memberikan masukan kepada penulis berupa kritis dan saran terhadap isi, substansi, cara penulisan buku. Jadi supaya si penulis ini dapat saran nih, buku ini kedepannya seperti apa, isinya, baik cara penulisannya, seperti itu, maupun substansinya. Kemudian yang keempat, mengetahui latar belakang dan alasan buku tersebut diterbitkan. Kenapa sih buku ini diterbitkan?
alasannya apa, seperti itu. Nah, itu tujuan resensi seperti itu. Kemudian yang terakhir, menguji kualitas buku dan membandingkan terhadap karya lainnya. Misalnya buku ini sebuah buku karya sastra, dibandingkan dengan buku ini, apa sih keistimewaannya? Nah, ini merupakan perbandingan, membandingkan karya sastra ini dengan karya yang lainnya melalui tujuan resensi seperti itu. Nah, nanti kita akan membahas tentang manfaat resensi di tayangan selanjutnya. Oke, jangan lupa di subscribe, di share, di komen, kemudian jangan lupa di like juga, di subscribe karena subscribe itu gratis. Ya, mudah-mudahan channel ini berkembang. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan nantikan tayangan berikutnya tentang teks resensi di tayangan part keduanya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.